Itu adalah saya jelaskan sedikit varian baru. Hasil kemarin pagi kita mendapat informasi, saya minta Dr. Fauka untuk menindaklanjuti. Benarkah pasien kita yang kita rawat di sini dan pasien kita yang diminta keluarganya untuk dirawat Bojonegoro adalah varian baru jenisnya? Terus sama Dr. Fauka siang itu didapatkan informasi, ya ternyata memang varian baru B1617.2. Ini adalah varian Delta yang memang benar-benar kita takuti untuk penyebarannya. Kejadiannya adalah di Kudus. Kita sungguh luar biasa cepat hasilnya. 9 hari hasilnya sudah ada. Sedangkan kejadian di Kudus jauh lebih cepat kita bisa menentukan ini adalah varian baru. Karena kecurigaan kita dari awal ini. Terus nanti dijelaskan siapa-siapa aja dan penanganannya kayak apa nanti dari teman-teman semua ini. Penanganan kasus ini adalah secara komprehensif semuanya nanti untuk menangani kasus yang terjadi di Bangkalan. Nanti kita harapkan adalah ada keputusan penting yang diambil oleh pemerintah untuk penanganan ini yang kita takutkan dengan jumlah angka kematian yang luar biasa yang mengerikan. Semoga ini tidak terjadi di sini dengan penanganan yang dari awal. Kita bersyukur sekali dengan adanya penyekatan di Suramadu kita mendapatkan varian baru ini sehingga kita lebih alert lagi untuk penanganannya, lebih kita isolasi lagi sehingga hasilnya harapan kita adalah semuanya bisa tertangani dengan baik. Alhamdulillah sementara pasien-pasien kita di sini sudah 10 hari hasilnya bagus. Dan kedepannya harapan kita supaya kita bisa menangani dengan baik lagi, mungkin dukungan untuk personil. Kita dokter 19 harusnya 25 karena yang 6 orang lagi melaksanakan pendidikan untuk spesialisasi. Terpaksa harus mereka keluar. 19 ini benar-benar poros karir mereka. Juga perawat kami juga seperti itu. Jumlahnya juga cuma 7 kondisinya menurun. Ya sudah kita istirahatkan, jangan sampai terpapar dengan situasi seperti ini. Itu yang kita wanti-wanti kepada teman. Nanti monggo nanti dijelaskan oleh Dr. Kresyogo tentang varian baru, Dr. Fauka sama Dr. Medi. Monggo, Pak Jadi. Baik, pertama tentang konfirmasi dari ini akan disampaikan oleh Dr. Fauka. Terima kasih. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagikan informasi ya tentang varian baru yang sudah terdeteksi berdasarkan hasil whole genome sequencing dari Lab Institute of Tropical Disease di kampus UNER. Kebetulan saya komunikasi dengan Prof. Inge, spesialis mikrobiologi klinik. Ada 3 pasien yang sudah dikerjakan terlebih dahulu sampelnya. Kebetulan 3-tiganya itu perawatan di sini. Yang pertama itu 3-tiganya adalah varian Delta B1617.2. Didapatkan whole genome sequencing dari sampel yang dikirim dari Labkesda Surabaya. Jadi ketika pertama kali ada penyekatan di Suramadu, itu kan yang terdeteksi pertama itu rapid test antigennya yang positif. Kemudian dirujuk untuk pemeriksaan PCR di Labkesda Surabaya. Kemudian dari Labkesda sudah langsung merujuk ke ITD UNER karena studi kalinya didapatkan sangat rendah. Dan ternyata whole genome sequencingnya didapatkan terdeteksi varian B1617.2. Kondisi pasiennya ini yang pertama itu tidak ada komorbid. Pasien pertama tidak ada komorbid, datang dengan keluhan batuk pilek, tapi sekarang sudah membaik. Kemudian pasien kedua itu juga masih di sini, datang dengan keluhan agak demam ya, jadi kayak greges gitu. Sekarang juga sudah membaik. Tapi pasien kedua ini ada komorbid. Kemudian yang pasien ketiga ini dia tidak ada keluhan sampai dengan pindah fasilitas kesehatan ke Bojonegoro. Dia tidak mengalami keluhan apa-apa sama sekali.
hanya karena tracing di Suramadu, jadi dia terdeteksi antigen, rapid test antigennya positif seperti itu. Nah, yang pasien ketiga ini pindah ke Bojonegoro karena ingin dirawat dekat dengan keluarganya. Penata laksanaan kami itu yang dua ini sudah kami sendirikan terpisah dengan pasien yang lain. Nanti untuk obat-obatan dan lain-lainnya bisa dengan dokter Kris dan dokter Levi. Kemudian yang pasien ketiga sudah kami koordinasikan dengan pihak rumah sakit di Bojonegoro untuk lebih aware terhadap pasien yang sekarang dirawat di sana dengan varian Delta. Rencana dua pasien yang masih di sini itu kami monitoring PCR-nya insya Allah pada tanggal 16 Juni atau besok. Kebetulan karena sudah diketahui variannya, maka kita mengikuti protokol dari Kemenkes untuk isolasi sampai dengan minimal 14 hari. Jadi di hari ke-14 nanti kita lihat lagi PCR-nya sudah negatif atau masih positif. Nanti kalau masih positif terpaksa diperpanjang untuk masa rawat inapnya hingga hari ke-20. Varian Delta ini yang berbahaya ditekankan oleh WHO itu karena transmisinya yang lebih luas, ya, lebih luas dan lebih cepat dibandingkan dengan virus SARS-CoV-2 yang lama. Kemudian manifestasi klinisnya itu nampak lebih berat ya dibandingkan dengan SARS-CoV-2 yang lama. Jadi misalkan dulu hanya pasien dengan komorbid saja, hanya pasien dengan usia tua, sekarang sudah mulai bergeser ke arah usia dewasa muda ya, dewasa muda dengan manifestasi klinis yang dulu hanya batuk pilek biasa, mungkin sekarang sudah bergeser ke ada desaturasi seperti itu. Gejalanya sudah tidak hanya tanpa gejala juga, tapi sudah beranjak ke ringan dan sedang. Kemudian yang ditakutkan lagi dari varian Delta ini adalah keefektifan terhadap vaksin. Jadi ada juga kan beberapa yang sudah mendapatkan vaksinasi itu tetap bisa terpapar varian Delta ini. Itu yang dipesankan oleh WHO. Jadi karena transmisinya yang luas dan cepat. Kemudian yang kedua adalah gejala klinis yang bergeser mulai memberat. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas terhadap vaksin. Gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Dokter Nadi dulu tentang penanganan selama ini dan terhadap varian baru apa yang sudah dilakukan di rumah sakit lapangan. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana menangani pasien-pasien dengan varian baru. Seperti yang dulu kita juga sudah mendapatkan pasien dengan varian baru, dan ini juga yang kedua kali dengan jumlah yang sama. Intinya kita pisahkan dari pasien yang lain, karena memang apapun yang kita lakukan itu akan sangat bermanfaat. Jadi kita pisahkan di kamar yang sama, kemudian tetap seperti protokol COVID yang lain, kita atasi keluhannya, kemudian kita atasi juga komorbidnya. Dan yang penting adalah penyampaian informasi kepada yang bersangkutan, kenapa sih mereka dipisahkan dengan teman-temannya. Karena memang teman-temannya juga langsung curiga, kenapa kok dipisahin. Kita edukasi bahwa memang secara fakta memang dua orang ini yang terpapar virus varian baru dan lebih baik dipisahkan dengan teman-teman yang lain. Karena edukasi itu sangat penting, karena seperti kita ketahui yang masuk di sini semua kan tidak semua well educated ya. Jadi edukasi nomor satu, kemudian yang kedua tetap kita pantau keluhan, tanda-tanda vital, kemudian komorbidnya. Dan yang penting adalah menstabilkan emosi, artinya kejiwaan. Dan ini nanti dokter Kadek, spesialis jiwa nanti yang akan memberikan istilahnya pencerahan ya, bagaimana kena COVID itu bagaimana. Terus yang terakhir adalah edukasi juga begini yang bagus, perilaku hidup bersih sehat. Itu yang selalu kita dengung-dengungkan di sini sejak pasien masuk. Artinya mau bukan varian baru, mau pasien COVID biasa, kebersihan diri sendiri itu adalah yang utama. Karena
seperti tadi yang dijelaskan oleh Dr. Nalendra, hampir 80% yang datang ke sini itu city value-nya sangat-sangat rendah. Seperti kita ketahui kalau anak muda itu harusnya kan lebih aware ya, beda dengan orang tua. Tapi ini kenyataannya bahwa anak muda dengan city value bahkan di bawah 10 yang infeksiusnya sangat-sangat tinggi. Artinya kita harus perhatikan lingkungan dirinya. Terus yang ketiga adalah kita memperlakukan lingkungan yang di sini. Seperti kita ketahui ini sudah hampir 400. Jangan sampai di dalam itu membuat kerumunan juga ya. Nah, itu juga diedukasikan karena memang tetap saja menjaga jarak dengan teman itu sangat penting di dalam. Dan yang nanti dilakukan setiap hari Sabtu adalah kita melakukan istilahnya bersih-bersih, mulai dari penyemprotan, desinfektan, kemudian membersihkan lingkungan, ruangan. Nah, itu yang kita lakukan. Mungkin itu saja, Dok. Terima kasih Dr. Nadi. Sebelum Dr. Adek akan menjelaskan penanganan psikologisnya pertama, karena kita mengetahui bahwa memang dari kebanyakan pasien adalah dari seberang dengan kondisi yang tertangkap, jadi bukan kesini karena pengen sembuh, tapi karena memang tertangkap pengennya segera keluar. Nah, ini menjadi kendala-kendala terutama psikologis dan kondisi. Untuk itu Dr. Kadek kami persilakan. Selamat siang. Saya akan sedikit menjelaskan mungkin di sini kondisi psikologis pasien agak berbeda dengan pasien yang lain, di mana kondisi pasien terutama yang dari Madura itu mungkin mereka terpaksa untuk diisolasi. Jadi secara psikologis mungkin stresornya lebih berat. Di satu sisi memang dia menderita sakit secara fisik, tapi juga menderita secara psikologis. Ini kemungkinan untuk imunitas, nah itu yang kita perlu perhatikan. Imunitas pasien kemungkinan akan terganggu juga, dimana kalau kita stres, betul, hormon kortisol dalam tubuh kita itu tidak stabil, sehingga imunitas kita juga terganggu. Mungkin di sini saya bisa juga memberi terapi dalam bentuk psikoterapi dan kalau terpaksa sekali dengan farmakoterapi, yaitu obat-obatan. Beberapa pasien yang saya tangani mungkin dari terapi kita secara komprehensif itu lebih cepat imunitasnya bagus dan lebih cepat negatif. Sampai itu saya juga dibantu oleh para relawan di sini. Mungkin ada permasalahan-permasalahan selain kesehatan, juga ada permasalahan mungkin secara sosial, baik dengan lingkungannya atau mungkin dengan pekerjaannya juga menyebabkan dia stres. Dibantu oleh para relawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adek. Lalu Dr. Kristiyogo akan memaparkan tentang bagaimana sih sebenarnya varian ini, terus terhadap varian ini apa yang perlu dilakukan, dan juga apakah sebenarnya Indonesia ini juga banyak variannya. Beliau adalah juga peneliti dan punya spesimen varian yang ada di Indonesia. Kami persilakan Dr. Kris. Terima kasih Pak Jadid. Jadi dalam kesempatan ini saya terima kasih Dr. Nalendra sebagai pimpinan di sini dan teman-teman semuanya. Sekaligus saya mohon kepada teman-teman wartawan ini mumpung ada di sini untuk bisa dibantu, karena pada kondisi yang kedua ini terus terang posisinya adalah berbeda pada awal-awal kita menangani COVID. Yang kedua ini masyarakat yang sebagian besar yang terkena adalah teman-teman dari seberang pulau, dari Pulau Madura, di mana tadi sudah dijelaskan Pak Jadid bahwa dia merasa tidak sakit
Ya, beliaunya merasa hanya tertular biasa tanpa gejala, kebanyakan tanpa gejala. Kemudian karena tertular keluarganya dan lain-lain, akhirnya positif dan kami melakukan karantina di sini untuk sebetulnya ingin menyembuhkan. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh beberapa pendahulu saya tadi, Dr. Nalendra, infeksiusnya sangat tinggi sekali. Kemungkinan kita juga memang teman-teman yang dari Madura ini adalah tertimpa virus yang sangat menular ini, karena mobilitas beliau teman-teman Madura ini sangat tinggi, ya kan? Sering nyebrang, sering kemana-kemana, ada yang bekerja di seberang, ada yang dari PMI, dari luar negeri dan lain-lain. Nah, mungkin tanpa disadari mereka merasa ada 1-2 yang terbawa mutasi yang baru. Dan sifat virus ini memang sangat-sangat mudah mutasi. Sekali lagi, virus ini mudah mutasi. Tapi kalau virus ini tidak bisa ada tempat nempelnya, jadi inangnya yang bisa nempel, dalam 14 hari katakan Dr. Fauka, dia akan mati sendiri, dia pindah mati sendiri. Nah, tapi karena ketemu yang baru dengan jenis yang lain, maka dia bisa berkembang seperti akhirnya ketemu seperti yang perjalanan dari luar negeri kemudian lain-lain semua ketemu. Jadi sekarang sifatnya sudah mulai hampir merata mutasi di mana-mana. Ya, beberapa kali kami dari profesi dokter se-Jawa Timur pada minggu yang lalu kami mengumpulkan se-Jawa Timur. Ternyata COVID yang diderita oleh teman-teman dari seberang Pulau Madura itu sudah berada di Pacitan, sudah berada di Kediri, sudah berada di mana-mana. Artinya bahwa kita harus menyikapi bahwa kita harus sama. Sekali lagi jangan meremehkan virus ini, tidak mudah berpindah kemana-mana. Ya. Saya sebagai orang tadi sudah dikatakan Pak Jod, saya sebenarnya bekerja di kebencanaan sudah sering kali. Dalam risiko kebencanaan, risiko itu sama dengan ya dasarnya dikalikan probabilitas dari kepekaannya dia, kerentanan dia dibagi kapasitasnya. Jadi kalau dasarnya sudah di depan mata, kemudian kita rentan, tadi katakan imunnya, kakek imunnya rendah, dan kita tidak punya kemampuan pengertian, oh ini tidak apa-apa kok, tidak apa-apa, maka risiko di depan mata kita akan terkena virus ini. Di COVID ini, modifikasi manajemen risiko itu kita rubah. Risiko, ini wartawan ini ya, risiko sama dengan M itu mobilitas. Teman-teman wartawan berisiko karena mobilitasnya tinggi. M dikalikan dia berapa kali dia terpapar. I-nya itu adalah intended, Pak. Teman-teman nakes ini sering di dalam, sering nempel, maka mobilitas dikalikan terpaparannya ini dibagi apa yang dikatakan dokter-dokter di imunitasnya dan perilaku sehat kita. Jadi sekali lagi mari kita bantu, jadi jangan sampai ada salah persepsi sehingga masyarakat menuntut pemerintah, padahal tidak seniat pun dari kami sebetulnya untuk menghambat ya, kegiatan ekonomi, malah kami semua merasa rugi sebetulnya. Jadi saya lewat kesempatan ini saya mohon kepada teman-teman wartawan bisa menjelaskan kepada masyarakat, membantu kita, karena apa? Tadi Pak Jared sudah mengatakan bahwa di dalam ini kita punya istilahnya kalau dalam persenjataan misi yang siap meledak, yang kami harus bisa dibantu bersama-sama. Beberapa saat pada waktu peningkatan mendadak, awal-awal kemarin kami dibantu oleh donatur dari luar karena tidak dapat baju, tidak dapat dan lain-lain. Tapi alhamdulillah donatur langsung bisa datang, akhirnya semua teratasi dengan baik. Ya. Karena terus terang kalau kita tidak percepat tentang masalah kejiwaan, tentang masalah tadi edukasi yang ada Dr. Nevi, kemudian pengertian tentang mudahnya itu virus gampang menular, maka terus terang ya kita seperti di pemadam kebakaran itu kan, dipadamkan nyala di sana, padamkan nyala, akhirnya tenaga kita habis semuanya dan kita tidak kenapa-napa. Jadi dalam siang ini saya